Yang menjadi trigger karena bener-bener harus banyak duit aja sih. Berawal dari sales properti ya kan. Karena kalau sales kan 3 bulan gak jualan bisa di-cut-kan. Saat ini di back office 15 aja nominalnya udah ratusan juta. Betul. Balik lagi sama gua Dia Surukanda di Pilar by Sudut Alternatif. Kali ini menjadi momen yang spesial juga. Narasumber selanjutnya soalnya juga masih di kalangan pebisnis nih. Namanya Mas Indra. Iya. Siang Mas. Siang. Nah, kali ini kita sama Mas Indra selaku bisnismen interior. Kenapa dari kemarin kita ngundangnya pebisnis terus sih? Karena emang kebetulan kan kita juga lagi ngerintis nih ya kan. Siapa tahu dengan hadirnya narasumber pebisnis bisa menularkan semacam kayak kesuksesannya lah ke teman-teman sudut alternatif. Jadi mau apa aja yang kita bicarain, simak aja. Oke, Mas, mau tanya dulu lah, kita biar lebih santai. Aktivitas terakhir ini lagi ngapain aja nih, Mas? Aktivitas saat ini ya di kantor sih masih. Oh, di kantor? Ya. Oh, jadi Mas Indra tuh pebisnis yang seorang owner yang emang rutin ya? Jadi ya? Bener kayak gitu. Kebetulan kan saat ini Cap sendiri kan masih dalam skill up ya kayak gitu. Jadi di situ saya ngejabat masih sebagai direktur. Oh, direktur utamanya sekaligus sih, ownernya gitu ya? Ya, direktur sekaligus sebagai sales consultant. Oh, gitu. Oke. Gitu sih. Jadi saat ini ya gue bener-bener nikmatin journey-nya gitu. Jadi nggak cuman hanya lihat laporan aja gitu kan gitu. Berarti daily activities-nya itu masih rutin office ya? Iya, masih ngantor. Bahkan office hour? Office hour. Oh iya, di Jakarta. Sabtu pun ini tadi harusnya ngantor dulu. Kalau Sabtu tetap masuk berarti teman-teman karyawan gitu. Untuk yang jadi untuk kayak tim desainer, arsitek, drafter itu libur Sabtu Minggu. Tapi kalau untuk kayak finance, admin, kayak itu content creator maupun purchasing sama marketing ya masuk. Oh, berarti banyak juga karyawannya ya di perusahaan Mas Indra ya? Berapa total Mas? Kalau saat ini sih kalau untuk back office ada 15 orang ya, kayak gitu. Oh, back office ada 15 orang. Baru 15 orang. Itu udah termasuk sama drafter? Udah. Kayak gitu. Oke, nah ini yang mau jadi pertanyaan pasti ya basic ya. Kalau misalkan emang kita mau nanya sukses journey-nya seseorang kan pasti background-nya dulu nih. Sebelumnya emang seorang interior designer kuliahnya atau gimana? Hah, bukan. Beda. Gimana tuh? Jadi berbeda sekali kayak gitu. Aku nggak ada untuk di dunia arsitek maupun di dunia desainer interior kayak gitu. Jadi sangat berbeda yang dimana cuman dulu tuh ingin jadi seorang entrepreneur gitu kan. Gitu. Apapun itu ya. Nggak harus desainer, nggak harus interior gitu. Nggak harus kayak gitu itu sih. Jadi ya dari situlah mulai untuk ada opportunity yang dimana dulu di sales properti selama 5 tahun kayak gitu. Oke. Berarti basicnya dulu sales properti? Ya, sales properti. Emang kuliah marketing? Bukan, aku ekonomi. Oh, ekonomi. Ya. Fakultas ekonomi dulu. Iya. Oh, di mana Mas? Dulu. Adalah kampusnya ya. Oke. Pokoknya dari sales properti ke tiba-tiba transisi jadi seorang owner entrepreneur desain interior. Iya. Yang menjadi triggernya apa waktu itu? Yang menjadi trigger karena bener-bener harus banyak duit aja sih. Oh, apapun itu usahanya, yang penting pengen banyak duit. Ya udah nih, kebetulan yang properti kan masih ada irisannya mungkin ya sama interior ya. Apa sih yang menularkan dan mengajarkan Mas Indra ke dunia interior itu siapa? Ya ini karena berawal dari sales properti ya kan. Dulu aku jadi sales properti 5 tahun dan aku nggak jadi kutu loncat yang pindah-pindah gitu kan. Kayak gitu. Oke. Nah terus kemudian dari situ ada opportunity yang dimana klienku tuh butuh interior. Awal mulanya dari situ. Oh, banyak klien-klien sales properti butuh interior. Betul itu sih. Jadi akhirnya aku mereferensikan lah sama temenku yang interior gitu sih. Jadi aku jualan interior juga kayak gitu. Nah dari situ karena menyambung aku pengen jadi entrepreneur. Terus kemudian temenku yang agent bilang kenapa sih lu nggak jadi interior aja? Oh iya, kenapa nggak lu yang berbisnis di dunia itu aja gitu ya? Kayak gitu. Daripada cuman ngasih ke orang terus kan jobnya kan? Betul. Kebetulan demand waktu itu tinggi juga kan? Wah iya, demand lagi tinggi-tinggi. Buat interior.
berapa ya, 14-an lah Oh, di ya. 14-an tuh waktu itu. 14-15-an gitu. Akhirnya habis itu waktu itu emang Masih sendiri. jadi sales Oh, kan. pas masih jadi sales. Berarti pas setelah bangun bisnis ini udah langsung ditinggalin salesnya atau Jadi waktu paralel? itu paralel. Paralel Kayak ya? gitu, iya betul. Berarti 2 kali kerja tuh ya? Iya, 2018 sampai saat ini. Pas ninggalin di sales property itu aku bener-bener ninggalin yang udah kayak gitu kan, udah nggak lanjut lagi untuk jadi pekerja corporate kayak Iya, gitu iya, kan. iya. Terus kemudian ya udah aku fokus di cabs kayak gitu sih, kayak gitu dari 2018 sampai saat ini 2025 kayak gitu. Oke, berarti ini lumayan menarik nih, maksudnya ada banyak hal yang gue mau kulik nih Mas. Boleh, ya, terkait silakan. masalah ini. Soalnya ngomongin bisnis itu kan sebenarnya apa ya, biasanya kan orang itu berorientasi pada sesuai dengan passionnya, ya kan, sesuai dengan skillnya, ya kan. Betul. Sedangkan Mas Indra ini kan sebelumnya belum punya latar belakang interior sama sekali, tiba-tiba Betul. malah mendalami sampai akhirnya punya banyak karyawan kayak gitu kan. Betul. Ini berpartner dulu awalnya sama desainer interiornya? Enggak sih. Enggak, berarti waktu itu Jadi ceritanya waktu sama desain interior itu awal-awalnya aku pergi ke Turki tuh karena dapat reward dari ke Turki tuh satu bangku sama orang desainer. Nah, dari situ kayak ya udah mau nggak jadi freelance kayak gitu sih. freelance marketernya, Freelance desainnya berarti awalnya. belajar juga Mas Indra? Oh, kalau aku nggak, aku manajemen aja. Oh, full di sistem sama manajemen aja ya? Kayak gitu. Oh, berarti desainernya atau drafternya kadang-kadang nge-hire ya berarti ya? Saat ini udah tetap sih di kantor. Oh, udah jadi karyawan tetap? Iya, kayak gitu. Jadi, ada berapa tuh dia? Kalau dari Kap sendiri? Ada sekitar 4 ya. Udah ada 4 drafter 1, jadi 5. Tapi Drafter 1, desainer 4. Oh, tapi Kaps ini sebenarnya dia interior only atau bisa melebar ke yang lain? Saat ini Caps ada Caps konstruksi, jadi dia khusus untuk pembangunan. Misalkan lo ada rumah dan lahan kosong, ya udah nih gue untuk jadiin sebagai konsultan sama buildnya kayak gitu. Oke. Terus kemudian kalau untuk Caps interior tuh jadi spesialis khusus untuk di interior kantor kayak gitu kan. Nah, terus kalau untuk residential ada namanya Orange Design kayak gitu. Nah, itu Orange Design tuh khusus untuk di residential kayak villa, apartemen, rumah kayak gitu sih. Jadi punya banyak lini yang emang dikhususkan di masing-masing segmennya ya. Betul. Berarti ya. Terus gue nggak ngelupain gimana posisi gue dulu juga sebagai seorang sales properti, dan saat ini ada Caps property, jadi lebih ke rental sih gitu. Rental Jadi, apa tuh? rental misalkan ada kan lu punya apartemen kayak gitu kan. Oh, Terus iya, nanti benar. gue bantu rentalkan ke company untuk ekspatriatnya kayak gitu. Paham. Nah, ya berarti kan tahun berapa tuh? Kalau misalkan secara timeline diceritain bisa nggak timelinenya dari sales property ke desain interior? Oke. Kalau dari sales property itu 2013. 2013 start Iya. masuk 2013 betul, 5 tahun loh di situ. Terus gue nggak pindah-pindah, tetap di situ. Oh iya. Yes, kayak gitu. Iya, berarti tipikal yang ini ya, loyal ya sama perusahaan ya. Iya, karena kalau sales kan 3 bulan nggak jualan bisa di-cut-kan. Oh, kayak gitu. betul. Ya 3 kan? bulan nggak closing atau Iya, 3 bulan nggak jualan, ya lu harus keluar di-cut gitu. Sedangkan gua berarti 5 tahun di situ, artinya ya alhamdulillah closing terus deh. closing terus. Iya, Dan iya. dari 2014, 15, 16, 17 itu gue bener-bener dapet Best of the Year dari ketiga, kedua, ke 1 kayak gitu. Oh, berarti dulu Mas Indra ini mirip kayak yang waktu itu lagi viral tuh, yang sales property yang gua tunjukin, tau nggak? Yang kayak gitu juga ya berarti ya. Kalau secara job desk itu, Gue tunjukin ini gimana ya? yang ada tuh dulu nanti viral, nanti udah kita share. Siap. Jadi awalnya sales property 2013, 5 tahun 2018. Iya, itu udah mulai start ke transisi ke interior. Kayak gitu. Tapi kan journey-nya saat ini orang kayak ngelihat, wah enak ya, kayak gitu kan. Itu sih biasanya rata-rata. Iya, kayak gitu. Kalau orang yang ngelihat progresnya begitu emang. Kayak gitu. Wah enak ya, kayak gitu. Padahal kita menceritakan tentang gimana sih untuk journey-nya untuk mencapai bisa sustain sampai saat ini gitu. Betul. Nah, ini yang ada beberapa hal ya, maksudnya terkait bisnisnya Mas Indra ini. Berarti kan Mas Indra selain menggeluti dunia interior, yang karena sebetulnya sebelumnya itu sales property ya.
Tapi berarti Mas Indra juga memahami konsep cara membangun bisnis, Iya. manage, bikin sistemnya, nge-build, dan sampai sustain berarti 2018 ya? 2018 sampai 2018 ke 2025, 7 tahun nih. 8 tahunan lah. Oh, 8 tahun Karena hampir kan ya? awal Awal 17 banget ya? Oh, awal berarti 2018 sekarang kan udah akhir 2025 ya. Jadi sekitar 8 tahunan sih kayak gitu. Oke, ada nggak keputusan yang paling menurut Mas Indra nih, keputusan yang bikin turning pointnya Mas Indra waktu itu 2018 2018 keputusannya yang ya bikin akhirnya mengubah hidup Mas Indra? ya berjalan kayak ngalir gitu aja Oh, sih. ngalir ya? Oh, enggak ya. Nggak yang memang ditargetin gitu ya? Kalau ditargetin ada pada saat waktu jadi sales tuh target misalkan, oh ya gue tahun ini harus punya komisi sekitar sekian. Iya. Komisi harus punya sekian dan itu bisa chip semua kayak gitu kan. Itu sih itu. Terus kemudian pada saat jadi kita ke entrepreneur itu ngalir sih kayak gitu. Tapi ya ngalirnya itu benar-benar ya udah kayak gitu. Cuman pada saat ngalir mulai tuh gitu kan. Kita kan yang tadi lu bilang bahwa secara capability-nya kita sebagai pebisnis kan kalau gini ya. Buka usaha itu semua orang bisa gitu. Betul. Tapi kayak untuk sustain Betul. dan bisa bertahannya itu Iya. kayak gitu. Nah di situ yang menjadi challenge sangat benar-benar luar biasa sih. Oke, nah kalau di dunia interior sendiri, challenge-nya tuh apa tuh bisa? Banyak bisa- banget sih challenge. Maksudnya gini ya, kalau setiap orang kan pasti punya success story dalam mempertahankan dan maintenance bisnisnya nih biar sustain ya kan. Nah, kesulitan Mas Indra kemarin, Kesulitan biar kita bisa belajar langsung experience Mas Indra nih. kalau bisnis kan sebenarnya lebih ke mental ya. Oke, Kan salah satunya. Oke, kesulitannya itu pada saat lagi bener-bener omsetnya lagi turun kayak gitu. Kadang mental kita kan yang bener-bener yang harus kita bisa ngejaga gitu loh, paham nggak sih? Bener. Sedangkan kan fixed cost di belakang udah menunggu. Dan Betul. fixed cost ini kan harus dibayarkan terus kan, Iya. OPEX-nya ini ya. dia nominalnya juga kan, maksudnya saat ini di back office 15 aja nominalnya udah ratusan juta. Betul. Kayak gitu. Apalagi desainer interior ini kan Betul, minta kayak gajinya gitu-gitu. gede-gede ini. Nah dari situlah yang memang makanya gue jadi sales juga gitu kan. Oh, mau nggak mau Sebagai ya direktur kita jadi sales juga kayak gitu. Jadi apa ya, maksudnya banyak peran yang harus dijalankan demi Betul. memutar atau bikin sustain nih bisnis ya. Betul, Tapi betul. emang Mas Indra nggak nge-hire orang yang bisa menggantikan posisi Mas Indra gitu? Mungkin kalau untuk saat ini masih belum ya, karena lagi dalam tahap skill up. Ya, Oh, oke, kayak oke, gitu. oke, Jadi oke. belum yang memang namanya bisnis interior itu bukan bisnis sustain klien, paham nggak sih? Oh iya, Ya, karena jadi misalkan lu punya lu sebagai salah satu old money gitu kan. misal ya, Misalkan old money. Tapi amin. lu tuh nge-interior ke gua nggak mungkin setiap bulan interior. Betul. Paling juga dalam setahun 3 kali. Maksudnya ya kan? bukan yang repeat order terus kan? Iya, Iya. beda. Jadi Beda. interior tuh bukan bisnis sustain gitu kan, Betul, yang dimana kita harus cari klien baru. Nah, Mau nggak itu mau tuh ya. benar. Jadi disitulah inovasi dan challenge-nya kita sebagai business owner yang bener-bener harus punya mental yang sangat luar biasa. Kayak Iya, bulan benar. ini kita achieve, misalkan gua achieve yang udah diiniin setiap bulan sekian gitu kan. Terus kebetulan di bawah itu tuh, nah itu adalah udah deg-degan tuh. Oh, Kayak gitu. pokoknya tiba-tiba KPI-nya tidak memenuhi seperti bulan kemarin tuh Betul. kadang udah panik ya. Betul, kayak gitu. Iya, KPI iya. untuk di revenue sales Iya, ya. betul, KPI di revenue-nya. Iya, Jadi kayak gitu. Jadi as long as tuh kayak nggak sesimpel yang orang bayangin. Lu enak ya kayak gitu. iya. Kalau di sosial media lu enak ya kayak gitu. gini, Jalan-jalan begini, kemana-mana gitu. flexing, Oh, padahal iya, dia nggak gitu lihat kan. progres. Padahal nggak lihat gitu kan. Oke, nah itu dia tuh tadi hal yang menarik. Desain interior ini kan selain namanya bisnis ya, bisnis kan pasti banyak kompetitor, apapun itu bisnisnya. Ditambah desain interior itu adalah bukan produk yang kayak produk makanan atau produk yang lain ya, Betul. repeat order terus ya segala macam. Jasa kan. Nah, biasanya dalam bersaing ya kan, yang ditawarkan ke customer tuh apa sehingga customer mau atau klien lebih memilih Mas Indra atau memilih Caps dibandingkan kompetitor ini ya. Jadi Unique selling point-nya lah, USP-nya. unique selling point-nya itu ya gimana caranya kita bisa dikenang sama beliau gitu kan. Oke. Kayak gitu. Itu sih salah satu simpelnya itu. Kalau untuk gini ya,
bicara interior di Indonesia itu jutaan orang yang bisnis interior, Oh iya, ya kan? benar. Jutaan. Let's see dari situ semuanya pasti mempunyai kerapihan yang berlomba-lomba jadi rapi. Iya, ada ya yang kan? paling rapi, paling bagus lah, apalah Paling segala rapi, macam, paling murah bagus, lah. paling murah, ya kan? Sekarang Itu kan yang owner cantik. apalagi rata-rata tuh kadang udah pengen murah, pengen cepat, ya kan kayak gitu kan, Bener. pengen bagus, Betul. kayak gitu. Nah, kalau gue sih nyiasatin unique selling di bisnis ini memang unik ya, kayak gitu kan, dimana ya jutaan yang pengusaha yang buka interior pasti mereka punya desain yang bagus, Betul. punya kualitas yang rapi, Betul. ya kan, punya flexible payment yang memang fleksibel kayak Betul, gitu. kadang ya. Cuman yang satu yang memang gue tonjolin adalah tunjukin itu ya, satu unique sellingnya adalah untuk dikenang aja gitu kan. Oke. Kayak gitu sih, Iya, gimana caranya Setiap- menangnya itu bener-bener dia tuh punya kesan yang memang Betul. wah, itu Oh sih. ternyata caps begini ya, begitu ya. Betul, itu Dan sih. akhirnya Makanya sustain sampai saat ini. Oh, Kayak gitu. Kalau komplainan sih ya pasti ada. aja lah ya. Pasti Siapapun ada. pasti pernah Kayak dikomplain. gitu, ada lah kayak gitu. Tapi ya itu untuk evaluasian lah kayak gitu, untuk bisa menjadi lebih baik Better lagi ya ke depannya. kayak gitu. Berarti dulu pas caps belum punya customer sama sekali itu awalnya tawarannya itu dari sales property itu ya. Betul, karena dari gua kan channel. udah ada channelnya di situ kan, gue udah punya klien gue sendiri kan, yang saat itu gue ngerintis selama 5 tahun sebagai sales property, bukan ngambil database orang ya, kayak Iya gitu kan. aman. Jadi nggak ngambil database, nggak ngambil ilmu orang, gue Betul. bener-bener di situ belajar sendiri kayak gitu, meskipun bukan di bidangnya ini gitu loh. Gue cuman hanya bidang sebagai manajemennya kayak gitu kan. Nah itu dari situlah klien sendiri di follow up sendiri, jadi lebih kayak self employment gitu loh. Oke, Nah terus SE, kemudian bener-bener gue kerjain sendiri, belanja sendiri, apa sendiri, ngeliatin produksi sendiri, ngatur, bikin izin sendiri kayak gitu-gitu. Oh iya awalnya. kemarin. Berarti ini bisnis tidak berpartner ya? 2018-nya. Oh. Pada saat 2018. pas awal-awal tuh ya. Awal-awal dari situlah ngerasa kayak kok semuanya serba sendiri ya gitu kan, jualan sendiri apa Iya, sendiri, iya. yang ngebangun apa yang produksinya aja orang lain, tukang kayak gitu kan. Nah after dari situ baru tuh 2019 mulai hire admin, mulai hire orang desain sendiri. Udah mulai tuh ya. Kalau dulu kan desainnya pakai freelance kan. Oh, lempar aja nih, mau nggak lu ngerjain ini gitu ya. Kita bagi komisi aja gitu ya. Oh, Betul. awal-awal Kalau gitu saat tuh. ini kan kalau freelance itu kadang kelemahannya atau kekurangannya itu di mana dia itu kan ngambil misalkan desain dari lu, desain dari si A, dari si B, dia kerjain sehingga desain gua tuh bener-bener lama. Oh, dari skala prioritas belum tentu yang paling pertama dikerjain gitu ya. Sedangkan kalau untuk kita punya in-house Ya. designer, Jadi fokus buat kerjaan kita doang. iya, Betul. jadi lebih cepat dan si klien juga lebih cepat dan eksekusinya juga lebih cepat. Oh, Kayak paham, gitu sih. paham. Efisiensi aja ya, Iya, lebih cepat lebih ya. efisiensi. Menyesuaikan dengan kebutuhan klien juga. Betul. Tapi berarti pernah dong ada fase-fase di mana klien nggak ada sama sekali tapi OPEX harus tetap berputar dan berjalan tuh ya. Ini kalau ngomongin bisnis kan pasti maksudnya kalau sampai nggak ada klien sih, nggak pernah ya? ada, Oh, ada. tapi kayak misalkan KPI revenue dari sales kita tuh misalkan sekian gitu kan, terus kemudian yang kecapai cuman hanya misalkan gue sebut nominal ya, Ya, misalkan boleh, 1 miliar, sedangkan yang kecapai cuma 200 juta. Misal. Nah itu bener-bener minus. Oh, Ya. jadi mau nggak mau ya udah ditolong sama revenue. Subsidi sebelumnya, silang, ya. betul. Pasti Kayak ada momen-momen kayak gitu juga berarti ya? Oh, Pernah iya. ya? Bukan pernah. Itu ya kita alamin lah ya, kayak gitu kan, namanya juga bisnis. Ya makanya tadi gue bilang kita buka bisnis itu gampang. Betul. Yang Susah maintenance ya, ya. Bikin dia sustain tuh. bikin sustain sama untuk bertahan itu ya itulah. Itu karena kan kita kan sebagai udah seorang pebisnis itu ya apa coba mental kan. Betul. Ya udah mentalnya Ketika itu yang dihadapin dengan kegagalannya itu ya. betul. Itu Apa reaksi lu gila gitu loh. ya? Kadang orang terus tiba-tiba kan dari 200 tiba-tiba tuh bener-bener harus fix cost, tagihan Iya, betul. vendor, bla bla bla. Apa masih pakai kadang masih pakai vendor Oh juga ya? iya, vendor kan kayak misalkan granit, kaca, Oh iya, benar, ya kan. benar. Kalau kita Vendor. kan khusus only furniture, Iya, betul. yang customize kayak gitu.
Paham. Nah itu ngomongin sukses story-nya itu adalah fail story-nya ya, maksudnya Iya. fail story tetap dialamin berarti ya? Oh pasti. Pasti ya. Kalau nggak Kirain dialamin mulus-mulus berarti aja gitu itu dari 2018 sampai 2025. udah dewa ya kalau Biasanya udah kalau lurus kongko lah terus ya. berarti Iya, dewa iya. kan. Kayak gitu. Pasti kan ya sekelas kongko sekarang juga kan pasti pernah merasakan gagal. Termasuk juga Mas Indra berarti pernah ya merasakan itu ya. Jadi nah ini balik lagi Kalau nih. nggak pernah ya dewa. Dewa 19, Betul, dewa betul. agung ya. Nah itu Mas mungkin bisa sambil di Oh, boleh, ini dulu Mas, ini produk salah satu sponsor kita juga nih yang sudah mau memfasilitasi brand kita dari awal nih, namanya Warnus. Warnus. Kebetulan Warnus ini ownernya punya kedekatan yang lumayan spesial sama gua karena dulu kita satu kampus bareng di Gunadarma. Oke. Makanya pas gua lagi pengen ngerintis media ini, ya udah pas dia kan udah lumayan sustain juga nih usahanya dari 2017 juga kebetulan. Ya kan, dia karena dulu pernah ngerasain susah, akhirnya kita difasilitasin lah, dibantu. Nih, pakai aja tempat, kalau lu butuh apa tinggal bilang. Karena dulu kita berjuang bareng tuh dulu waktu zaman mahasiswa kita aktivis berjuang. Sekarang ya kita udah masing-masing tapi tetap kita saling support gitu. Boleh dicicip dulu. Tadi nggak pesan lagi Mas? Nggak, Mau aku air cukup putih aja. mineral Oh, aja. mineral aja ya. Oke, minum dulu ya Mas ya. Nah, balik lagi ngomongin mental ya. Orang kan pasti nyeritain kegagalan. Orang Oke. pasti siapin mental dan segala macam. Ya kan? Ini kan ngomongin kesehatan jiwa nih, ya kan? Ketika menghadapi badai besar lah ya bahasa kasar. Waktu itu pernah nggak punya pikiran sampai pengen stop dan balik lagi ke dunia Oh, awal? pernah. Pasti pernah ya. Bukan, gue pernah ada di masa pada saat ngejalanin bisnisnya ini, Caps ini, yang dimana ya tadi ya, Iya. yang gimana gue sampai bilang ya udahlah gue stop aja, gue give up, gue bilang ke finance gue, oke gue give up dan gue mau pergi ke Amerika, gue akan Udah ini gua juga akan ya? kerja aja di sana gitu kan. Bahkan Kayak udah gitu. observasi tuh waktu itu. Udah survei-survei bagaimana kerja di Amerika. Nggak survei sih, maksudnya Udah mau modal gua kan nekat tuh? omongannya cuma hanya ngomong doang gitu, kalau nggak Oke. iya kan, kayak gitu. Karena kalau di Indonesia kan selalu, maksudnya yang gue omongin ke apa namanya saudara-saudara gue, ya kita kalau mau duitnya cepet ya kita kerja di luar aja gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Itu. Kayak gue sempet pengen stop dan apa namanya? Dan ya udah kayak gitu kan. Waktu itu gara-gara apa tuh? Gara-gara nggak ada klien kah? Atau gara-gara emang udah Kalau berapa bulan? klien itu ada, cuman aja? kayak ya tadi KPI-nya itu nggak chip, Nggak nggak chip terus ya. Iya. KPI nggak chip, otomatis kan fixed cost yang harus kita bayar terus. Minus terus tuh ya. Iya. Waktu itu minus-minusnya ditalangin pakai Iya, untuk ada apa? uang petty cash kan. petty cash, safety Misalkan cash petty gitu ya. cash. Jadi gini, petty cash mau 1 miliar, mau petty cash berapapun itu kan apa? Kalau nggak diganti, kan petty cash harus diganti Betul, harus dari omset dong. Oke, betul. Dari omset kan kita punya margin profit kan. Nah, dari Otomatis profit kita itu baru kita lempar ganti ke petty cash ya. yang udah dipakai untuk minusnya gitu loh. Makanya tadi gue bilang kalau KPI salesnya itu adalah sekitar 1 miliar, terus kemudian si KPI sales revenue-nya hanya sekitar 200 juta, itu udah minus gitu. Dan itu kita harus pinjam ke petty cash ya kan. Oke. Berarti dari pas tadi mau gagal mau udahan ya kan, sampai akhirnya mau jalanin lagi apa penyebabnya? Dari ya udah stop gitu kan, sampai penyebabnya itu kan Ada gue yang bener-bener nyemangatin nggak atau mental apa? yang nyemangatin ya ada sahabat sih, cuman kan ya tetap diri sendiri juga Iya, ya tetap diri kan. sendiri faktor utamanya Titik ya. diri sendiri mayoritas. kayak gitu. Mental itu menurut gue banyak ya, kayak di seliweran di TikTok ataupun podcast lain. Betul. Podcast lain tuh yang dibahas adalah gimana caranya untuk Work-life sukses, balance, gue ya. sukses Iya. ya kan. Sedangkan mentalnya yang di apa namanya? Yang nggak pernah dibahas. Nah, ini gue mau bahas nih Boleh. masalah tentang mental ya. Boleh tuh concern di Oke. situ kita pembahasannya. Oke, jadi kita konsen ke mental. Tapi seorang pengusaha itu kan yang dihajar itu adalah mental, ya kan? Iya, bukan keilmuannya, bukan keahliannya iya, gitu ya. bukan strateginya, bukan misalkan strategi udah bagus, tapi ada aja nih dari entah itu dari tim, entah itu dari apa, kecelek gitu kan. Itu pasti ada aja bullshit kalau semua pengusaha ngomong misalkan apa namanya
nggak ada Tantangan. tantangannya kayak gitu kan, pastinya ada kayak gitu. Yang dihajar kan mental Betul. kayak gitu. Untuk problem solving di mental itu kadang kalau misalkan kita nggak kuat, kita bisa stres gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan nah, gue ngasih problem solving ataupun kontrol ke diri gue tuh bener-bener butuh yang pertama tuh waktu sendiri dulu kan, Oh, me time. me time. Oke. Abis itu ya gue lari sekenceng-kencengnya sampai keringetan atau jalan kaki. Dan dari situ tuh kadang ada solusi-solusi yang bermunculan. Nah, iya betul. Setelah itu meditasi. Oke, siap. Meditasi, belajar tarik napas keluar dari hidung pelan-pelan, tarik napas keluar dari hidung pelan-pelan untuk bisa apa? Tenang. Jadi biasanya gue wah kacau ya kan, tagihan banyak apa segala macem kayak gitu-gitu kan. Nah, after dari situ kita kena stres kan. Betul. Kalau stres kan butuh apa? Tenang kan. Betul. Meditasi dulu. Kan Atau kalau solusi, nggak, tapi tenang dulu ya, butuhnya. tenang dulu. Iya, After itu baru kita keluarin endorfin, lari. Gimana caranya kita keringetan sampai kayak hujan-hujanan. Nah, dari situ nanti ada solusi-solusi kayak ya udah lu mau teriak-teriak deh kayak gitu. Ada solusi, oh ternyata oh kayak gini ya. Ternyata kalau lu nggak diginiin, lu nggak akan tahu gitu kan, dan lu nggak akan sadar. Gitu. Itu sih. Paham. Gitu. Berarti, sebenarnya ada untuk menangani atau menyelesaikan persoalan mental ini ada hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Oh iya, pastinya kayak gitu. Nah, tapi kalau tips dari Mas Indra tadi begitu ya? Ya, jadi dari meditasi, terus kemudian dari meditasi biasanya gue olahraga yang lari sampai kayak keringetan kayak gitu-gitu. Itu sih kayak gitu-gitu. Karena nanti kalau itu misalkan udah selesai, ya kita terus lakuin lagi aja terus. Kayak gitu. Sampai akhirnya nanti kayak kita berdoa kayak terus biasa scripting nulis aja. Habis itu detachment lepasin, terserah deh. Gue udah kayak ngedetachment aja, terserah kayak gitu. Oke. Gitu sih. Nah, ini mau masuk ke pertanyaan yang terakhir nih, Mas. Dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar terkait seputar bagaimana Mas Indra mengelola bisnis, termasuk juga membangun kesiapan mental yang proper biar kita bisa maintenance bisnis. Pertanyaan terakhir, target dan ambisi Caps ke depan. Mau saat kayak ini gimana, mau sampai mana dan apa? Jadi saat ini gue inget ya, pada saat lagi down, pada saat stop, gue inget sama salah satu gimana caranya gue bisa bermanfaat untuk orang lain. Kenapa gue jadi salah satu pengusaha, milih jadi pengusaha? Gue pengen punya legacy, ya kan? Kayak gitu. Pada saat gue mati, meninggal, legacy apa yang gue bawa untuk manfaat banyak orang? Kayak gitu. Jadi perusahaan ini harus tetap hidup untuk banyak sekali tukang dari situ yang untuk sekolah anaknya, untuk kayak gitu-gitu loh. Dari situ gue ngeliat ya kayak tukang gue, oh iya ya gila ya dia untuk anaknya, terus dia bisa sekolahin bahkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu loh. Dari situ kayak ternyata meskipun di belakangnya balik layarnya sosok Indra Sukrisno ini untuk ngebangun ini gila-gilaan, mati-matian gitu kan, mental gue berdarah-darah gitu kan. Tapi di situ ada satu yang memang gue bisa senyum ngelihat ketika tukang gue tuh bener-bener yang dapat rezeki dari situ gitu loh. Jadi gue bisa bermanfaat untuk tukang kayu, untuk penjahit, ya kan, vendor gordeng, untuk vendor sofa. Mereka mau nikahan kayak ngundang, terus ya ini terus bangun rumah, mereka yang tadinya nggak punya rumah kayak gitu-gitu loh. Jadi dari situ yang oke, mereka butuh gue akan bangkit lagi kayak gitu kan. Jadi yang tadinya gue kadang namanya goyah ya kan, stop itu karena kenapa? Karena kan kita lagi keadaan low. Pada saat low kan kadang kita mau mikir tuh bingung, paham gak sih? Mau mikir pada saat penuhnya. Benar, pada saat lo low, lebih baik lo nggak usah banyak mikir apa-apa. Jadi kayak ya udah nikmatin low-nya, kayak gitu loh. Di situ kayak tadi meditasi lah, olahraga lah, lari sekencengnya lah, scripting nulis lah, bikin stress release-nya dihadapi dulu untuk mentalnya kayak gitu. Nah dari situ gue makanya bangkit lagi kayak untuk legacy sih. Nah selain itu juga target gue gimana caranya Caps ini bisa jadi salah satu perusahaan furniture yang punya
seperti interior besar di Indonesia yang udah legend, yang udah puluhan tahun. Gue pengen kayak gitu, punya pabrik sendiri. Bahkan gue udah berbayang Caps itu punya Caps namanya Caps Living. Dia punya ngejual retail kebutuhan ya, sama seperti salah satu brand di Indonesia. Dia punya retail ngejual kayak sofa lah ini itu, dan dia ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia kan. Kayak gitu. Itu gue pengen banget punya itu gitu loh. Nextnya entah ya kayak gitu 10 tahun ke depan. Untuk target 3 tahun ke depan ini gue lagi mentarget gimana caranya bisa chip di 120 miliar. Kayak gitu. Berarti. Wah, ini lumayan speechless nih. Soalnya jarang gue ngobrol nih Mas ya, jujur aja. Bisnis yang concernnya itu penguatan atau kesehatan mental tadi itu mungkin bisa jadi salah satu referensi maupun preferensi buat pebisnis di sana ya, yang mau nge-build ya kan. Salah satu yang harus dipersiapkan krusial tapi kadang-kadang tidak diperhatikan gitu ya, adalah kesiapan mentalnya. Oke, mungkin itu aja dari gua Dia Sukanda di momen kali ini bicara dengan Mas Indra. Silakan like, comment, share kalau misalnya yang bermanfaat, dan kalau mengutip silakan juga ya kan. Jadi gue teruskan. Makasih Mas Indra. Thank you. Dan tempatnya. Bye.